Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan ini akan kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga Syahrun Azimun, bulan yang agung. Syahrun Mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah Allah. Syahrun fi Lailatul Qadri khairan min alfi syahr, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Nah, marilah kita manfaatkan Ramadan yang bagus ini, karena Ramadan adalah bulan pencuci dosa, penghapus dosa. Apabila orang yang bersangkutan memenuhi tuntutan Rasulullah yang berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan. Di antaranya Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nomor 1. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa bulan Ramadan dasarnya imanan wa ihtisaban, iman dan mengharap ridho Allah semata-mata. Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Puasanya. Sekarang yang kedua adalah qiyamul Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa qiyamul Ramadan, salat tarawih, tadarus, dan kegiatan ibadah lainnya di dalam malam Ramadan, itu qiyamul Ramadan. Barang siapa qiyamul Ramadan dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Masih satu lagi. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi akan memperoleh ampunan dosa di dalam bulan Ramadan. Kita harus merealisir sabda Rasulullah yang kita sampaikan tadi. 1. Puasa Ramadan. 2. Qiyamul Ramadan. Nomor 3. Qiyamul Lailatul Qadri. Jadi puasa Ramadan, kemudian ibadah di malam Ramadan, dan menghidupkan Lailatul Qadar, itu baru akan mendapatkan hasil kita memanfaatkan bulan Ramadan. Jadi orang yang menemui Ramadan dalam hidupnya, kalau sampai tidak mencapai itu rugi, karena waktu tidak bisa berulang. Waktu hanya datang sekali seumur dunia, tidak akan berulang-ulang. Maka kita perhatikan betul-betul dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, itulah pengumuman Rasulullah. Yang penting 3 itu. 1. Puasa Ramadan. 2. Qiyamul Ramadan. 3. Qiyamul Lailatul Qadri. Berdiri di malam-malam Qadar. Awas puasa Ramadan. Jangan sampai ada orang Islam sengaja tidak puasa Ramadan padahal tanpa uzur. Itu berat sanksinya. Man aftara yauman min Ramadana fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdihi syamud dahri wa in shamahu. Barang siapa nekat tidak berpuasa sehari di dalam bulan Ramadan tanpa uzur syar'i,
tidak lunas disarutangi dengan puasa 1 tahun, walaupun dia mampu atau sanggup berpuasa 1 tahun ini. Tidak main-main di dalam hal ini. Tidak asal poso untuk kodo, bukan seperti itu. Ya, kodonya biasa saja, tapi tidak melunasi apa yang ditinggalkan. Maka harus diperhatikan baik-baik. Mangsanya poso ya poso. Nah, kaitannya dengan Syamul Ramadan adalah Qiyamul Ramadan itu. Sholat tarawih di setiap malamnya. Tidak akan ada sholat tarawih kalau tidak bulan Ramadan. Adanya tarawih adalah di bulan Ramadan saja. Kalau itu sampai ketinggalan ya rugi. Umurnya tidak akan bisa diulangi lagi itu. Kemudian selanjutnya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Adanya di situ itu, di 10 hari terakhir, di salah satu malam ganjilnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu adalah Lailatul Qadar. Mencarinya ya sejak awal ini. Dengan puasa setiap harinya, sholat tarawih tiap malamnya, terus tidak jujuk-jujuk saja, terus langsung semacam itu. Nanti akan ketemu dengan malam Qadar. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa ngulur sehari itu tidak cukup dilunasi puasa 1 tahun walaupun dia sanggup berpuasa. Dan tidak benar itu. Ora poso. Sok ngliru ini. Bukan seperti itu. Boleh tidak puasa, tapi ada sebab syar'i. Sebab yang diizinkan oleh syarak. Maridon, sakit, atau ala safarin, atau dalam perjalanan. Itu boleh tidak berpuasa. Kecuali itu memang ada yang haram berpuasa. Misalnya wanita haid, wanita nifas. Kan haram berpuasa. Bukan boleh tidak berpuasa, tapi haram berpuasa. Kalau dikatakan boleh tidak berpuasa itu orang yang sebenarnya kudu poso, orang kena orang tanpa ngujur syar'i. Tapi dia tidak berpuasa. Ya apa sebabnya? Kalau sebabnya itu syar'i ya benar, boleh. Sampai sakit gitu. Ada dalam perjalanan bepergian jauh, kemudian dia tidak berpuasa, itu tidak apa-apa. Lewat jalan gitu, tidak puasa, tidak asal saja. Karena meninggalkan puasa sedina nekat tidak bisa lunas, diganti dengan puasa 1 tahun walaupun sanggup berpuasa. Sanggup berpuasa sampai 1 tahun, tapi tidak melunasi sehari yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa nguzur syar'i. Maka jangan main-main tentang puasa itu. Harus disiplin betul-betul. Nek pancen nguzur syar'i memang benar, tidak puasa itu boleh, tidak apa-apa. Quran membolehkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa sakit au ala safarin atau dalam perjalanan, faidatun min ayyamin ukhra, maka hitungannya bulan Ramadan di hari yang akan datang. Maksudnya kena saat itu ora berpuasa karena bepergian, karena dalam perjalanan, tapi besok melunasi. Itu benar, dibenarkan. Tapi kalau dia nekat saja tidak dibenarkan itu. Walaupun dia puasa, sanggup puasa 1 tahun, lunasi nekatnya tadi tidak benar. Jadi jangan mempermudah seperti orang yang tidak berilmu. Orang poso sok sahur, tidak seperti itu. Jadi kita harus betul-betul Ramadan itu berpuasa, niat berpuasa. Sebab yang haram berpuasa sudah ada ketok ke Quran. Hadis yang boleh tidak berpuasa sudah diperlihatkan. Maka yang tidak diharamkan dan tidak dibolehkan
tidak berpuasa ya jangan tidak berpuasa, harus berpuasa. Pira bote poso. Dikatakan tidak lunas di sahur poso. Setahun walaupun sanggup. Itu hanya sehari. Itulah kata Rasulullah. Man aftara yauman, barang siapa nekat tidak berpuasa satu hari min Ramadana dari bulan Ramadan bi ghairi rukhsatin tanpa ada kemurahan rakhasallahu lahu yang Allah memurahkan kepadanya. Lam yaqdihi syamu dahri tidak akan lunas disarutangi puasa 1 tahun walaupun dia sanggup mempuasainya. Maka kalau datang bulan Ramadan sebagai orang Islam ya harus disiplin. Enggak ada aturan-aturan itu. Jangan sampai semaunya sendiri. Ternyata tidak mudah itu. Orang poso sedina, nyawuri bisa seneng kok dianggap ora sah, ora dadi. Ora kok ngono kuwi carane. Adapun yang boleh tidak berpuasa memang ada orang yang boleh tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Misalnya orang sakit, orang dalam perjalanan, itu boleh tidak berpuasa. Dan ada pula yang haram berpuasa, seperti wanita haid, wanita nifas. Itu bukannya boleh tidak berpuasa, tapi haram berpuasa. Yang boleh itu orang yang seperti kita ini, sehat walafiat ini, tapi dalam keadaan perjalanan, atau kita sedang tidak sehat, sakit. Itu boleh tidak berpuasa. Man kana minkum maridun, barang siapa dari kamu sedang sakit, kamu ala safarin atau di dalam perjalanan, faidatun, maka hitungannya sesasi Ramadan min ayyamin ukhra, di hari yang akan datang. Artinya kamu saat itu boleh tidak berpuasa, tapi besok qadha. Sebanyak yang ditinggalkan. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik. Orang asal ora poso disauri semua dina sing ditinggalkan lunas tidak. Itu memang orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Maka dia lantas tidak berpuasa, nanti qadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Bukan kita sengaja tak ora poso lah, so tak sauri, tidak boleh itu kalau tidak ada sebab syar'i. Tidak ada sebab syar'i yang membenarkan tidak bisa dilakukan. Tidak diberikan kemurahan itu. Yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin. Barang siapa dari kamu itu lagi sakit atau dalam perjalanan, faidatun min ayyamin ukhra. Maka hitungannya bulan Ramadan di hari yang akan datang. Maksudnya saat itu boleh kamu tidak berpuasa, boleh suqadha macam itu. Jadi tidak asal saja, asal ngelewat tengah, lah poso suqadha, tidak seperti itu, bukan seperti itu. Kemudian tidak berpuasa, tapi diatur seperti apa yang saya sampaikan. Itu puasa Ramadan. Nah ini kan benar-benar dilakukan nih, puasa Ramadan, qiyamu Ramadan dan qiyamu Lailatul Qadar dilaksanakan sesuai dengan tuntunan ampunan Allah, dijanjikan dosa mutlak ngapura. Di perinci hadisnya itu ada 3 itu. Nomor 1 man shoma Ramadana, barang siapa puasa bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban. Jasanya iman ya Pak. Ngarep-arep ridane Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya Allah. 1. Nomor 2 man qoma. Nah, tadi man shoma. Sekarang man qoma Ramadan. Barang siapa qiyamu Ramadan. Itu salat tarawih itu. Ngurip-urip begini bulan Ramadan. Nomor 1-nya adalah tarawih. Man qoma Ramadana,
barang siapa qiyamul Ramadan imanan wa ihtisaban, rasanya iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Nomor 2 untuk mendapat ampunan, syarat nomor 2 itu. Dan nomor 1 puasa, nomor 2 adalah qiyamul Ramadan, tarawihnya. Kemudian yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qoma lailatal qadri, barang siapa berdiri di malam Qadar, artinya ibadah di malam Qadar. Malam Qadar itu Lailatul Qadar itu adanya di salah satu malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah tidak menentukan mau malam selikur, mau malam selawat, mau malam selikur. Rasulullah yang menerangkan seperti itu. Maka mencarinya itu setiap malam. Malam selikur terus sampai entek, tidak jujuk saja. Maka akan ketemu Lailatul Qadar itu. Kalau dijujuk saja mesti ketemu. Ya nek malam selikur, ya nek malam selawat, ya nek malam selikur. Nah, semacam itu. Tidak bisa dijujuk. Maka yang lebih selamat menguntungkan diri kita sendiri, kita 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih gigih ibadahnya kepada Allah. Sejak puasanya sampai qiyamul Ramadannya. Gigih betul-betul. Semangat. Diurip-urip malam-malam terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dihidup-hidupkan. Di salah satu malam itu ada Lailatul Qadar. Memang Rasulullah merahasiakan kan? Tidak menerangkan nang malam selikur ya ora, nang malam selawat ya ora, nang malam selikur ya. Malam-malam ganjil tidak. Kenapa tidak? Golek ono kuwi. Koma Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar. Dasarnya iman dan ihtisaban, iman dan mengharap kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosanya yang telah lalu. Maka kita kedatangan bulan Ramadan itu jangan kita sia-siakan. Kita sambut dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sepanjang tuntunan Allah dan Rasulnya. Kita tidak rugi itu hidupnya di bulan Ramadan. Ini memang terasa saya bisa rugi. Pada ambekan, pada urip yang rugi. Anggur sing untung ada petunjuknya. Yang untung yang mengikuti petunjuknya. Untung sekali uripnya di bulan Ramadan. Namanya kita ajak semuanya macam itu. Disadari. Wong itu tanggung jawab sendiri langsung kepada Allah masalah. Sepanjang tuntunannya itu. Jadi semangat itu timbul dari dalam kita masing-masing untuk menghidupkan bulan Ramadan itu, baik siangnya maupun malamnya. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, tadarus, dan kegiatan ibadah lainnya. Kita laksanakan hanya karena Allah semata-mata. Sebab bulan Ramadan tidak akan berulang. Hanya sekali. Jangan dikira bulan Ramadan sekarang itu bulan Ramadan yang dulu, bukan. Bukan, lain itu. Ya, umur kita saja sudah berbeda. Ramadan yang dulu dan Ramadan sekarang sudah berbeda. Jadi jangan kita katakan, kita anggap bahwa Ramadan berulang-ulang. Bolak-balik. Bukan, sekali. Seumur dunia sekali. Kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi. Ya untung kalau kita masih diberi umur oleh Allah, yuk ketemu kepada Ramadan lagi. Nah, itu kebetulan memang dibenarkan oleh Allah semacam itu. Tapi Ramadan datangnya sekali saja, tidak berulang-ulang. Coba dikoreksi saja. Umurku Ramadan saya ini kalau biar kan beda. Oh iya, beda. Ramadan saya ini aku sudah sekian tahun.
Ramadan dulu ada sekian tahun kurangi 1. Dan seterusnya macam itu. Tiap-tiap bulan Ramadan jangan dianggap itu bulan Ramadan yang dulu datang kembali. Bukan. Baru. Umurnya juga baru itu, umurmu baru itu. Saya biar dulu tak menangis yang ngomong. Umurnya sejauh waktu dulu dan sekarang. Maka kalau orang yang tidak memperhatikan pada umur ini ya, sangat ngerti dia menggunakan hari yang diberikan oleh Allah kepada kita. Padahal rugi loh itu. Nah, ini yang dimaksudkan wal asri, innal insana lafi khusr itu ini di antaranya. Wal asri demi masa kan, demi waktu. Esok, awan, sore, bengi. Demi waktu yang kita pakai untuk hidup ini. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam keadaan rugi. Nah, sekilas rugi gitu. Kita tangkap itu firman Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan berwasiat-wasiatan akan kebenaran dan wasiat-wasiatan akan kesabaran. Itu yang tidak rugi. Yang umumnya wong rugi. Karena tidak memanfaatkan hari, tidak memakan waktu. Kita untung loh, masih diketemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, asal dipenuhi syaratnya. Bulan yang penuh dengan barokah Allah. Barokah, ampunan, disok. 10 hari pertama awaluhu rahmat Allah. 10 hari pertama rahmat Allah dicurahkan kepada hambanya yang menghidupkan bulan Ramadan. 10 hari yang kedua maghfirah Allah, ampunan Allah kepada hambanya yang menghidupkan bulan Ramadan. 10 hari ketiga adalah ampunan Allah atas dosa-dosa orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Saya ulang, 10 hari pertama adalah hujan rahmat Allah kepada hamba yang melaksanakan tugasnya dalam bulan Ramadan. Itu 10 hari pertama. Maghfirah. Rahmat Allah. Awalul rahmatun wa awsatu maghfiratun. Likur keduanya 10 hari yang kedua ada maghfirah Allah. Likur yang ketiga 10 hari yang ketiga adalah bebas dari api neraka. Hebat sekali itu, hebat. 10 hari pertama wis kelakuan wis tak lakoni kabeh. Kon poso, kon tarawih, wis tak lakoni. Kemudian yang kedua 10 hari yang kedua kita lakukan hebat sudah. Ke 10 hari ketiga tindak ke 10 hari ketiga. Yang ketiga tak hebat. Bebas dari api. Nah, itulah buat sang Ramadan. Saya kira cukup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.